إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dua kerjaan guys. Nunggu itu bisa kok. Kata tapi tidak. Orang. Konco mulai halus ini. Tenggersanipun para habaib, para sadat, para itrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-thahirin al-mutahharin ingkang kula hormati, utamanipun keluarga besar Habib Ja'far, Habib Bidin, Habib Hamid sedanten ingkang kula hormati, sedanten para habaib, para kiai ingkang kula hormati. Kula diminta sama Habib Zainal Abidin Al-Kaf, adikipun Habib Ja'far Al-Kaf, supados maosaken fikih. Terus kula milih fikih Minhajut Thalibin. Berikut kula kutip dawuhipun Habib Zain bin Semit, yaiku sing saniki dados mufti wonten teng Madinah, tentang kitab Minhajut Thalibin. Ya, saya ulang lagi, ini kutipan dari kitab Al-Manhajus Sawi karanganipun Habib Zain bin Semit tentang kitab napa Minhajut Thalibin. Bismillahirrahmanirrahim. Minhajut Thalibin Imam An-Nawawi. Wa kana sayyiduna al-qutbu Umar bin Abdurrahman al-Attas nafa'ana Allahu bihi ya'muru bi qira'atil minhaj wa yukharridu alaihi wa yaqulu innan nawawiyya domina bil futuh liman qara'a fihi. Dados Sayyid Umar bin Abdurrahman al-Attas, kita tahu beliau adalah guru dari Sayyid Abdullah al-Haddad, sangat menganjurkan membaca kitab Minhajut Thalibin. Kata beliau, dawuh beliau, innan nawawiyya domina bil futuh liman qara'a fihi. Karena Imam Nawawi menjamin siapapun yang mengkaji kitab Minhajut Thalibin akan mendapat futuh minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa fi kitabil Qirtas anis Syekh Al-Faqih Abdullah bin Umar bin Abbad annahu sa'alahu as-Syekh Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu fima taqra'u minal kutub. Faqala fi kitabil irsyad li Syekh Ismail bin al-Muqri faqala li Syekh Ali Baras ya Ali aqri'hu fi kitabil minhaj li Syekh An-Nawawi wa aqri' jami'a ashabika fihi fa innahu mubarakun wal fathu insyaallah hasilun fi qiraati. Dados sanad-sanad lewat Syekh Ali Baras, Sayyid Abdullah Al-Haddad dan semua nopo Alawiyin niku sangat menganjurkan kitab Minhajut Thalibin. Akri jami'a ashabika fi. Jadi para Alawiyin, para Thalibin semua harus membaca kitab Minhajut Thalibin. Sangat dianjurkan. Wa kana sayyiduna al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu yakhussu katsiran ala qira'atil Minhaj lin-Nawawi. Imam Ahmad bin Hasan al-Attas sangat menganjurkan membaca kitab Minhaj lin-Nawawi. Wa qala man arada ay yaqra'a syai'an min syuruhi falyaqra' al-Mughni awalan summa nihaya summa tuhfa wa man askala syai'an min tuhfa wa nihaya falyuraji al-Ghurar. Terus niki alasan-alasan kenapa saya memilih kitab Minhajut Thalibin sebagai penghormatan para Alawiyin di sini, karena ini fikih yang paling dicintai Alawiyin. Sampai Syekh Ali Sohibu Simtid Duror itu mulazamahnya juga kitab Minhajut Thalibin, karena abahnya beliau Muhammad adalah mufti Syafi'iyah, yang dipakai juga kitab Minhajut Thalibin. Jadi yang sekarang cucu-cucunya di Solo, sekarang ada Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad. Muhammad ini muftis Syafi'iyah dan beliau adalah juga guru-gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Terus dulu
Sohibul I'anah Said Abi Bakar Sato, punya teman akrab itu mbah-mbahnya Habib Anis Solo, semuanya ngaji sama Sayyid Zaini Tahlan. Yang satu ngarang I'anatul Thalibin, ada juga Alawi bin Ahmad yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Sebenarnya Ali bin Muhammad itu, Alawi bin Muhammad mengarang Tarsih itu marganya Ba'agil, tapi di era itu masih ditulis Asegaf, tapi sebetulnya ikut Ba'agil. Jadi ini bentuk penghormatan saya. Saya akan membaca Minhajul Thalibin acak ya, sesuai keperluan yang saya yakini. Saya ulang lagi, saya baca acak sesuai keperluan yang saya yakini. Maka malam ini saya akan baca tentang sujud. Sujud itu adalah melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubbaten, wal qadamen. Itu coro Imam Nawawi. Tapi kitab Minhajul Thalibin itu kitab saduran dari kitab Al-Muharrar karangannya Imam Rafi'i yang hanya mewajibkan sujud itu wat'ul jabhah. Jadi cukup meletakkan jabhah di bumi itu sujud sudah sah. Jadi perintah pakai 7 anggota itu dianggap perintah standar ideal, bukan syarat sah. Sehingga kita sebagai ulama, sebagai ahli fikih atau sebagai guru, apalagi banyak di Indonesia Islam yang masih latihan, itu tidak perlu distandarkan sujud 7 apa? Anggota. Itu standar wali itu ya. Jadi kalau daftar wali sujudnya harus seperti itu. Tapi kalau standar awam, ya pokoknya sujud itu saja. Ya, jadi secukupnya. Saya baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman nomor 10 di kitab Minhajul Thalibin. Asabiu as-sujudu wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabatihi musallahu. Saya baca model kiai-kiai dulu ya. Wasabiu teka kaping 7 as-sujudu sujud. Wa aqalluhu te sithik-sithike sujud mubasyaratu ba'di jabhatihi, iku gepoke sebagian bathuke wong musallahu ing tempat salate wong. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa wong ala muttasilin ing atase barang kang ketemu bihi kelawan wong jaza mongko wanang apa sujud ilam yataharrak lamun ora obah apa sek bi harakatihi kelawan obahe musolli. Terus ini masih kata Imam Rafi'i, ini perlu dicatat. Walaya jibulan ora wajib wat uyadehi ngletakno tangan lorone wong, warubatahi lan dekul lorone wong, wakodamai lan delamaan lorone wong fil adhar menurut kaul sing dohir. Jadi kalau sampean sujud salah itu masih dibela Imam siapa? Rafi'i. Jadi partainya partai Imam Rafi'i. Itu cukup watul apa? Jabah. Jadi saya insya Allah bantu jenengan, khidmah jenengan baca kitab ini. Tapi yang seneng saya nggak boleh ngundang kecuali pernah sepuh ini, karena Habib Ali ini, Habib Bidin sama Habib Muhammad ini min jihatil ada yang rabi keluarga saya Damaran Mbak Asnawi. Saya ini buyut saya kandung ini Hafsah namanya, Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Jadi buyut-buyut saya itu orang Damaran. Makanya ketika saya dibully Habib Bidin ngaji di sini mau, karena saya memang orang Damaran, dzurriyatam ba'duha min ba'd. Jadi begini ya, khazanah keilmuan fikih membolehkan sujud hanya watul jabhah. Ini jelas takbirnya ya. Wala yajibu watu yadaihi wa rubbataihi wa qadamaihi fil adhar. Menurut Imam siapa? Rafi'i. Atau menurut imam orang yang baru sholat, itu nggak usah imam-imaman sudah begitu. Jadi wis pancen awalnya wis salah. Nah, kita sebagai kiai barang salah disyafaati. Kita anggap apa? Sah. Kayak Kanjeng Nabi ini ora melok dosa tapi siap nyafaati umat sing tukang dosa. Mulane api-api Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Iku nek ora saking apike wong. Ora melok dosa mikir nasibe wong. Lah repote sing dosa dhewe ora mikir nasibe. Mulane kula nabi Kanjeng Nabi sakit. Cuma kok ora pantes wong beliau karuan para pangeran tak sakit ini. Tapi kula mestine sakit. Lah opo mikir wong sing ora melok dosa kok mikir wong sing napa? Dosa. Mulane sampeyan nak kepen tambah sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nganggo pikiran. Maksudnya orang lagu tok Gus Apang. Jadi sayang Nabi ku ya nganggo lagu Gus Apang ya oleh. Tapi juga harus pakai konstruksi napa? Pikiran bil aqlis salim. Kalau nak delok hadis syafaat itu nangis.
Lha ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Wong mestine mlebu swarga awal mundur gara-gara demi umatnya sing kagian dosa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu akan dikasih Tuhanmu kemudian Anda puas. Fatardo itu ridho, itu puas. Dawe Nabi sebuti fa wallah la ardo wa wahidun ummati finnar. Dari kata rodiya yardo la ardo, kula boten bakal ridho, boten bakal seneng wa wahidun min ummati finnar. Selagi umat saya yang ahli tauhid masuk neraka. Niku sing bulet-bulet. Niku dipikir Nabi. Mulane sampe nak kepengin dipikir Nabi syaratnya ojo-ojo terus non. Itu ndak pemahaman yang benar. Tapi saya pastikan, makanya ketika Abdul Hasan As-Sadili ketemu orang soleh yang sangat fanatik, wong kudu bener terus. Abdul Hasan marah, jika Anda memaksakan orang harus benar terus, berarti faqat ahabba Allah tazharu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terlalu ideal itu berarti ingin orang ketok syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang jenengan butuh tabah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi beliau direwangi tahajud itu demi punya hak napa? Syafaat. Nah, perangkat yang dipakai apa? Ya sujud. Makanya saya memulai malam ini dengan sujud. Perangkat yang dipakai Rasulullah itu apa? Sujud. Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan. Tapi Rasulullah itu tahu betul bahwa yang namanya Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak terbatasi oleh hukum akhirat. Jadi kira iso di pendapat kaum Mu'tazilah, ingat bahwa Allah ini sudah akhirat loh, sudah finish, nggak bisa diulang-ulang lagi, nggak bisa. Allah tetap yaf'alu ma yasha. Dileng-eleng ya. Kalau cara berpikir Mu'tazilah kubu sebelah itu, Allah itu nggak beri hak syafaat sama Nabi karena setelah mati sudah final. Jadi nak Kanjeng Nabi nyafaati kira-kira dieling nang ngene, Nabi eling lho niki pun akhirat. Lah nak Allah mengampuni juga, Allah ini konstitusinya nggak memungkinkan karena sudah final. Itu salah besar. Dunia dan akhirat tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun di akhirat dan tetap ala kulli syai'in qadir. Nah, berhubung Rasulullah itu tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir, umat yang banyak dosanya tetap Nabi berharap disyafaati. Perangkatnya apa? Masyhur itu. Fa akhirru lahu sajidan. Maka saya tersungkur ning kersane Allah kula sujud. Terus Nabi tidak mengangkat-ngangkat kepalanya. Sampai Allah piyambak yang memerintahkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Muhammad, angkat kepala kamu. Kamu minta apa tak kasih. Minta hak syafaat tak kasih. Makanya kalau memulai ini dengan napa tema napa? Sujud. Mugi-mugi sujud kula jinan ditampi dening Allah Subhanahu. Nak sing ora ideal nganggo partai siapa? Imam Rafi'i. Tapi kalau yakin wong desa-desa sing sujude salah ora Rafi'inan pancen goblok. Nah, tapi ini alhamdulillah goblok kok ana pembenare. Jadi sampeyan sing syukur. Saking apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing goblok ya ana sing bela. Saking supaya enak lah dadi umat Kanjeng Nabi, enak ummatun marhumah, apa ummatun marhum. Dawuh Kanjeng Nabi, umatku ora bejo piye, sing awal aku, sing nutup Nabi Isa. Supaya bejo terus. Supaya sampean kudu yakin pokoke wis bejo terus wis. Walana busyra napa bisadin mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhrul mabad. Pokoke seneng mustamir seneng terus menerus, ora pas nyanyi tok. Kados Gus Abang mboten seneng iku terus menerus. Kalau seneng Nabi terus menerus, ora pas nyanyi tok. Tapi Gus Abang nggih sami, seneng terus. Tapi saya ulang lagi, seneng Nabi itu jangan hanya nyanyi, konstruksi pikirannya itu yang benar. Saya akhir-akhir ini sering matur tentang khalayak rame. Seneng sejati itu adalah konstruksi akal, al-iltizat al-akli. Kita punya kenyamanan berpikir. Misalnya Rasulullah mengajarkan hadhil alam khalaqaha Allah. Alam ini diciptakan Allah. Kenapa? Karena konstruksi pikiran Islam itu sederhana. Hadhil alam ini maujudah. Bumi langit kadung maujudah. Di mana-mana maujudah pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Berhubung yang wujud ini penyebab, maka berstatus super, yaitu disebut wajibil wujud. Berhubung wajibil wujud ini pencipta, maka harus berstatus qadim. Niku kula turu iso, mergo ajaran Islam masuk akal.
Dan yo mau Islam ngajari ngene, bumi iku sing gawe Yesus. Tapi lahire bumi, lahire Yesus ning bumi. Wong bumi kok ambek pangerane dhisik bumi. Bingung gak? Cara akal itu. Gak iso turu cara kula ana ajaran ngono. Umpama diajar ngene, Firaun iku pangeran. Nah, makanya digojol oleh Nabi Musa. Pangeran sapa Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyut-buyutmu. Nah, kowe pangeran berarti buyutem sakake gak duwe apa? Pangeran. Tapi Islam itu mengajarkan sesuatu yang menyamankan akal. Wajada halawatal iman. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi bukan sekedar al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng, tapi al-jamalul akli, akal cara berpikir juga ganteng. Sehingga kita ngikuti itu enak sekali. Kita diajari bahwa hadhil alam khalaqahal maujud. Karena maujud ini pencipta berstatus super, namanya wajibul wujud. Karena pencipta statusnya harus qadim, harus awal. Kan enak terus iso turun. Jadi misalnya ke darah ini, sing dadi pangeran kuwi ali, non bingung. Ini kanca kula mulai alit, mulai zaman ra usah iskal aku. Zaman dereng kawin, piyambake santri kajen kula santri sarang, tapi sering teng kamar kula riyen. Nganti dekne dadi kiai. Dadi ini kiai dhisik kula, nak Habib mulai lahir mun Habib. Dadi ini kiai dilatih Gus Zaki, dilatih kula. Nak Habibnya mulai lahir. Terus benten nggih. Nak Habib ku badatu Rasulillah mulai lahir nggih. Habib. Nak kiai latihan ya kudu sabar, ngempet. Tapi ini namung Habib Ali Sarah. Kalau mboten gocok Habib liyane mboten wonten. Habib Ali wonten mulai alit kan kula. Kadung ya wis. Wis kadung ya. Terus kula mohon mencintai Rasulullah itu juga harus dibangun oleh liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkar. Masalah sosial juga gitu. Rasulullah itu ngajarkan kowe cong nak iman be Allah be hari akhir mulyakno tangga, mulyakno tamu, ambek bojo sing apik, ambek anak sing apik. Sehingga banyak pakar mengatakan laulam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Andai kan Muhammad tidak mengatakan itu agama, akal manusia pun mengatakan semua yang dibawa itu baik. Ya, ajaran kok enake ngono mbek kanca hormat, sing lomo mbek tangga, sing lomo mbek anak. Aja gampang suudzon mbek wong liya. Itu andai kan di atas namakan agama, akal pun menerima. Begitu juga ajaran tentang Allah itu qadim. Allah itu al-awwal. Di mana-mana pencipta ya lebih mendahului yang diciptakan. Coba misalnya agama ini cerita sing dadi pangeran si A, lahirnya ana taune 2000 piro. Terus bingung. Wong pangeran kok duwe tanggal apa? Lahir. Mulane kula nu saged turu. Mulane kula niku korban ayam terus sering turu kula. Mergo duwe agama sing menyenangkan pikiran. Umpama agama iki konsep sing gak masuk akal, ora iso turu aku. Ya mau misalnya sing didarani pangeran itu sing lahir di bumi. Mosok pangeran mbek sing dipangerani dhisik sing di pangerane. Lah niku sing disebut al-jamalul aqli. Terus Islam itu bukan sekedar ngajak, Rasulullah itu bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, tapi juga punya al-jamalul aqli. Sehingga Nabi itu kalau debat itu tidak pernah kalah. Meskipun ratau bahsul masail. Bahsul masail dipimpin Surya ya lucu no. Masa Rasulullah dipimpin apa? Surya. Rasulullah nate ditangkleti, nate dawuh al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Terus ditanya, hada al-qatil fama balul maqtul, oke, yang membunuh di neraka, lalu dosanya yang terbunuh apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innahu kana harison ala qatli sahibi. Jika sesama muslim saling perang pakai pedang, sebetulnya semuanya mentalnya qatil, mentalnya semuanya pembunuh. Cuma yang terbunuh sial saja, tapi mentalnya pembunuh. Jadi enak caranya jawab Nabi, kenapa yang maktul juga masuk neraka? Sebetulnya mentalnya dia qatil, pembunuh. Ya jelas ya. Kayak apa cerdasnya Rasulullah? Makanya juga kalami al-jamalul aqli. Akalnya juga nyaman dan mudah diikuti. Jadi kalau suwon, kenapa Nabi masih minta syafaat di akhirat? Karena Nabi perso bahwa akhirat tidak membatasi kudrohe Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja kaya kubu sebelah iki akhirat wis ora ono syafaat, ora ono donga wis mati ya wis ora iso ditambahi ngamal. Wong pangeran kok dibates.
Terus wong kholi para habae para kiai ndongakno. Ndongakno matur pangeran. Nah wis ning pangeran ya terserah pangeran ala kulli syai'in. Qadir pangeran kok disemprit. Awas lho ya Allah ini sudah finish lho. Ingat lho aturannya. Bocah ora tau ngaji, paham. Jadi makanya kalau niki tapi tenan lho tetep amun ngundang kula Mas pun tertarik. Pokoke kula niku daripada kecewa amun niku kula umum nonton putih-putih saya hanya menghadiri yang pernah sepuh. Jadi saya kemarin di Mbah Nafek, Basal itu mbah saya karena misanane mbah saya. Saya di Lirboyo karena gurunya Mbah Mun. Pokoknya sing gak merasa guru ora usah ngundang, demen kecewa. Mun niku kula umumno niku ngono. Ya ali niku ngundang kula iku perkara kanca. Niku mawon asline ora ngundang. Dolan Gus ora usah niat ngaji. Terus gitu lan kula biasanya kalian Rin, kalian Mbah Nafek, terus akhir-akhirin kalian Gus Zaki. Tapi berhubung kanca nggih, ora teko bolak-balik ya. Mohon kalau terusakan ya, dados jelas cara Imam Sinten Rafi'i wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Cara madzhab Imam Sinten Rafi'i. Ya dados nek ana wong desa sujude salah wis maklumi wae pira-pira gelem napa sujud. Tapi nek sing roe Suriah ya fantasi ora ngono lah. Sedelok wong akeh. Tapi kalau nak sholat jarang jadi imam makmum, jadi sujudnya bener ora ana wong roh. Jadi imam resiko di sawang ya. Mohon kalau terus non, itu dawai Imam Rafi'i. Terus kultu ini dawai Imam Nawawi. Kita tahu dalam disiplin fikih Syafi'iyah, jika Nawawi dan Rafi'i khilaf menang mana? Menang Rafi'i. Jadi mazhab itu ya kayak politik. Kayak politik. Nawawi dan Rafi'i kalau khilaf menang mana? Nawawi. Ya lucu. Kok menang kalahan. Kultu ngucap sapa ingsun to matur sapa ingsun al azharu te sing oleh azhari wujubuhu wajibe watu yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi. Jadi cari Imam Nawawi sujud harus melibatkan apa? Al jabha, dua tangan, dua lutut dan dua apa? Qadamen. Berarti berapa? 7 anggota. Terus dawuh Imam Nawawi malih wajibu ayat mainna, terus kemudian masyhur itu kan kalau dalam kitab takrib mu'in jabhanya itu ma'a tahamulin yasir, agak ditekan, tapi di situ nggak ada keterangan harus ngecap apa ndak tahu saya, pokoknya harus agak ditekan ma'a tahamulin yasir, harus agak ditekan, tapi ndak tahu ya apa wajib ngecap ya? Ndak ya? Ora katanya ya Ali nggak wajib ngecap, cukup apa? Ditekan ya. Tapi ada yang bilang gini itu iku Gus, angger saja daya larang ya rapati yo. Mergompuk no. Tapi yang disepakati ulama begini ya, saya akan cerita tentang sujud. Saya ini meskipun modern, saya itu modern sekali. Artinya modern itu ya gaul lah, saya itu milenial lah. Tapi kalau saya ilmu itu sangat konvensional. Saya itu baca tentang sujud itu dari kitab apa saja, mulai kitab tasawuf, kitab apa saja. Begini ya yang penting. Nanti di akhirat itu simahum fi wujuhihim min atharis, itu semua ulama mengatakan asari sujud adalah nurun fil wajhi, adalah cahaya di wajah, sehingga nanti Rasulullah niteni umat itu yaumatarul mu'minin al mu'minati napa yas'a nuruhum. Jadi Nabi nanti niteni jenengan itu karena wajahnya bersinar. Jika Anda wudunya sempurna maka sinarnya akan sempurna. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin saya kenal, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Makanya meskipun nutul begini sah, tapi itu bahaya gak dikenali Nabi karena mesti kelip-kelip, paham ya? Sakjane cari Imam Syafi'i kan sya'ratun wahidah sing lam takhruj an khadir ra'si itu sah. Jadi nak rambut keliwiran di sini dikasih apa air gak sah karena keluar dari batas kepala. Tapi kalau di sini sah meskipun sya'ratun wahidah. Tapi resikonya nanti kelip-kelip. Kalau kamu ingin sempurna gini, tak beri sanad, saya diajari Mbah Mun diajari Said Alawi sampai Rasulullah. Kalau ingin sempurna gini, semua guru-guru kita ngajarin gini. Gini, segini. Enggak ini, praktekan. Kita praktekan ya, gini ya, gini. Ya, kembalikan lagi begini. Ya, jadi apa? Bedanya. Gimana? Gini loh ya, ini gini ya, ini sampai apa? Kofahu, ya belakang nggak tahu saya bahasa Arab belakang kofahu ini ya.
Bahasanya ibhamaihi ala somakai udunaihi wa musabbihatahu ala musabbihati. Ini sekaligus orang Kudus berlatihan bahasa Arab. Nah ini memang buyut-buyut saya orang Kudus, mungkin saya senior lah. Maksudnya saya tidak ngomong sama Habib yang Jawa-Jawa ini. Kalau sama Habib kan biasa bahasa Arab, tidak usah dilatih. Yang Jawa kan tetap lebih banyak tuh ini. Ya gue tak anggap murid. Habib mboten wani. Ya ali kanca mboten. Ngeten. Ya, ibhamaihi ala somakai udunaihi wa musabbihatahu ala semua yumirru hakada. Macamnya pun yamuru yumiru, karena amarro yumiru itu syaratnya jadi dia harus bisa sorof ya. Amarro yumiru apa? Imroron. Asarro yusirru isroron. Ajalla yujilu ijlalan. Ini gini terus digini, terus dikembalikan ke sini. Nah itu kalau betul begitu, itu pasti nurnya buahnya. Apalagi yang gondrong, wah itu kalau murab semua itu sudah gampang dikenali. Makanya kamu jangan janggal kalau ada kiai, ada habib yang gondrong, itu ada sanatnya. Lho kalau dibuatin guyon tenan tadi, sing gundul itu ya ono sanate, sing gondrong ya ono sanate. Tapi biasa nih dong lakoni sedurunge untuk sanat. Lah iku sing mari repot iku deh. Nah, kata Rasulullah, dawuh Rasulullah, kalau kamu ingin sangat bersinar maka harus memperbanyak atau menambah jumlah wajib. Jadi misalnya ini wajib kan sampai sini, sampai agak sini. Saya ulang lagi ya, wajibnya kan ma'al mirfaqain segini, harus sampai nisfal adud segini, biar sinarnya tambah. Misalnya mashul qadamen harus ma'al ka'ben, ya agak dilebihin. Pokoknya dibonusi semua supaya sinarnya tambah. Itu saja setelah punya nur semua. Orang-orang soleh masih ngendikan Rabbana atsmim lana nurana. Rasulullah yang sudah nur, saya ulang lagi, Rasulullah yang sudah nur masih berdoa, oh matal amamin nuran wa nuran wa min tahti nuran, sampai terakhir waj'alni nuran, ya Allah depan saya ada nur. Maka kita mengenali Nabi itu mudah sekali, karena wajahnya nur, dadanya nur, belakangnya nur, semua Rasulullah itu nur nanti di akhirat. Problemnya Rasulullah mengenali kita yang klip-klip itu, makanya ini kan jadi kita mengenalinya Nabi gampang karena Nabi nur, Rasulullah mengenali sampean klip-klip. Mulanya ojo baleni wudu apa? Cukuman ini nak saya sah cara madzhab napa? Sah. Nah kecuali wudhu li tabarrud atau wudhu tajdid. Saya tuh wudhu sempurna pas sholat tok. Untuk sholat maktubah saya wudhu sempurna. Tapi kalau wudhu yang harian biasa standar. Ya jelas ya. Jadi apa sanat-sanat kita sampai caranya wudhu itu diajarkan. Napa diajarkan. Jadi termasuk saya diajari guru-guru saya caranya tadi. Kalau mashur roksi itu seperti itu. Apalagi bahasanya tuh mashur roksi. Kira-kira rambut sitok itu misalnya sampean tak ketok rambutnya sitok, wong darani ketok rambut atau ngetok sirah rambut. Makanya itu kan potensi masalah lah. Makanya Imam Abu Hanifah berpendapat minimal qadrun nasiyah. Pokoknya kira-kira keceluk. Misalnya ada anak yatim, Nabi mengajarkan kalau ketemu anak yatim usahakan mengusap sirahnya. Kira-kira kamu dulit itu tersinggung apa seneng gitu aja gitu, itu ngukurnya ngono. Kira-kira ana cah yatim dulit sah. Ndak kira-kira sah apa menyinggung gitu. Ya, alhamdulillah ke paham. Dadi ngoten mau ukurannya gitu aja. Cacile ora paham. Ini provokator. Tapi begini ya, apapun itu sampean cocok tidak cocok itu ilmu ya. Yang dikatakan Imam Rafi itu ilmu. Jadi menurut beliau yang namanya sujud itu cukup watul jabah. Ini alhamdulillah. Menurut saya Imam Rafi juga agak salah. Logikanya gini. Termasuk murtad i'tiqadi, murtad fi'li itu adalah orang sujud pada berhala. Saya ulang lagi, termasuk yang menjadikan murtad orang sujud pada. Kira-kira sekedar watul jabah sah murtadnya apa harus melibatkan anggota 7? Watul jabah lah iya. Wong go murtad sah kok go sujud rasa. Kira-kira gitu cara pikiran Imam siapa? Rafi. Lah yang go murtad sah kok dienggo salat ora sah. Jadi cara kula dadi pendukung Imam Rafi'i, muhibbine Imam Rafi'i niku carane bela seperti
Wong sujud ning berhala iku untuk jadi murtad melibatkan 7 anggota apa cukup bathuk etok? Bathuk etok. Ya wis nek ngono go murtad sah ya go salat. Sah, itu cara pikirane siapa? Imam Rafi'i. Nah cara memang pikiran Imam Nawawi sujud ning pangeran wis sempurna. Cek sombong sing sujud bathuk etok menawa kira-kira gitu. Ben sempurna melibatkan 7 berapa? Anggota. Terus kalau saya ada uzur, insya Allah saya bantu baca Minhajut Thalibin seperti yang saya baca tadi. Alawiyin mulai Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sayyid Abdul Al-Haddad, bahkan Habib Ali Sohibi Simtiduror di manaqibnya itu wa huwa yulazimu qira'ata Minhajut Thalibin, yang beliau mulazamah dalam baca kitab Minhajut Thalibin. Dan saya mencintai beliau sekali karena saya punya kitab beliau dikasih Habib Muhammad namanya Al-Anfas Al-Habasyiyah. Itu kalau ngendikan Allah fil fikhi wa alaika bil fikhi fa inna bihi qiwa masyariah, karena dengan fikih itu terjaganya apa? Syariah. Itu kalau muji fikih sundul langit. Karena Habib Ali adalah murid dari Mufti Syafi'iyah. Dan alhamdulillah di kanan saya ini ada Habib Al-Habsyi, makanya beliau yang baca doa tadi. Sama-sama apa? Al-Habsyi. Saya tadi oleh Amin bawanter karena saya jarang Amin. Kalau sama saya beliau nakalan, nggak pernah beliau mau berdoa. Saya dibully suruh berdoa, dia yang Amin. Tapi doa saya mustajab. Tadi beliau yang doa, saya yang Amin. Mesti mandi, mesti sampai akhirnya mandi. Jadi saya mohon sekali semohon-mohonnya fikih dasar itu kita pelajari. Misalnya sujud itu apa? Yang dikatakan sujud adalah secara fikih. Nah ini terakhir sujudul qalbi. Saya tadi kan sudah bilang, saya belajar sujud itu hampir kitab apa saja. Di kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin diterangkan, ada satu sujud lagi yang harus Anda lakukan, yaitu sujudul qalbi. Sujud artinya tunduk. Kamu jangan hanya tunduk secara fisik, juga tunduk secara hati. Ya, harus tunduk secara apa? Hati. Yaitu caranya meyakini la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tunduk sama Allah bukan sekadar secara fisik, tapi pikiran kita, hati kita. Maka Rasulullah itu unik. Yang sujud itu adalah wajahnya, tapi Rasulullah nak ngendikan tuh sajadalaka waji wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi sampai wa mastaqallat bihi qadam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngendikan sing sujud teng jenengan Gusti boten sekedar wajah kula, sam'i wa basari wa mukhi wa asbi. Mukhi kira-kira sumsum, asbi bangsa urat bangsane wa mastaqallat bihi qadam. Pokoke sing kula beto, sing kula nggih jalan semuanya sujud. Jadi, makanya kita diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.